Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, kembali lagi bersama Bincang Tribun Bengkulu, dan kali ini kita akan membahas tentang regulasi untuk para aparatur sipil negara khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu menjelang Pemilu 2024 nanti. Untuk itu bersama kita sudah ada Subkoordinator Disiplin ASN dari BKD Provinsi Bengkulu, Bapak Dodi Sasono SH. Halo Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Oke Pak Dodi, Siap. bicara tentang ASN ini pasti ada kaitannya dengan namanya disiplin ya Pak ya? Oh, ya. Untuk disiplin ASN sendiri itu mungkin definisi atau aturan-aturannya seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Baik. Jadi definisi disiplin merupakan suatu kesanggupan ya dari PNS dalam melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan-larangan terhadap peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila dilanggar akan dijatuhi hukuman sanksi disiplin. Ya, berikut terhadap bentuk-bentuknya terhadap sanksi disiplin ada 3 tingkatan. Ya, ada 3 tingkatan. Apa aja itu Pak? Yang pertama, sanksi hukuman disiplin tingkat sedang, ringan, ya itu pun masih dijabarkan lagi Mbak. Oh banyak ya Pak. Sesuai dengan larangan dugaan atau pelanggaran yang dia langgar terhadap PNS tersebut. Untuk sanksi hukuman disiplin ringan sendiri, yang pertama itu berupa atau bentuknya teguran lisan. Secara administrasi fisik kan harus itu. Iya, makanya di situ di Perban 6 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan PP 94 tentang disiplin tentang disiplin PNS. Nah, formatnya sudah baku di sana Mbak. Format sudah baku. Jadi seluruh OPD baik di daerah maupun di provinsi dan di provinsi lain sama formatnya. Di anak lampirannya seluruh Indonesia berarti seluruhnya ya sama. Jadi di sana ada teguran lisan tapi berbentuk tertulis. Di tahap keduanya ada tahapan namanya teguran. Disiplin tingkat menengah. Bukan, tadi apa? Teguran lisan tertulis. Nah, yang ketiga surat pernyataan tidak puas. Nah, tergantung dari jenjang pelanggaran yang dilanggar oleh PNS itu sendiri, Mbak. Nah, yang berikutnya sanksi hukuman disiplin sedang. Sanksi hukuman disiplin sedang ada kriterianya lagi di sana, Mbak. Apa aja itu, Pak? Yang pertama, khusus dari sanksi hukuman disiplin sedang masih mengacu kepada PP 53 tahun 2010 ya, tentang disiplin ASN. Sebagaimana telah dirubah dengan PP 94 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN, yang mana sepanjang belum ada atau selagi belum ada pembentukan atau peraturan tentang gaji masih mengacu ke PP 53, yaitu yang pertama tadi penundaan kenaikan gaji berkala atau KGB, yang kedua penundaan pangkat, dan yang ketiga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Itu sanksi yang sedang tadi sampai bisa turun pangkat ya? Bisa, itu baru bicara tingkat sedangnya ya. Apalagi yang berat nanti Pak. Dan itu Mbak masih mengacu pada PP 53. Karena di kita sendiri Provinsi Bengkulu belum mengeluarkan regulasi terhadap peraturan tentang gaji, maka masih mengacu pakai PP 53. Tetapi nanti ketika sudah kita terbitkan atau aturan itu keluar, maka kita mengacu ke PP 94. Itu beda lagi Mbak sanksinya. Beda lagi sanksinya? Iya. Itu pemotongan. Pemotongan gaji tadi? Bukan, pemotongan tunjangan tambahan penghasilan. Oh iya. TPP-nya ya Pak ya? TPP-nya dia tingkatannya ada lagi, 3 lagi. Nggak tahu nih semuanya serba 3 nih. Jadi yang pertama potong tunjangan tambahan penghasilan 6 bulan selama 12 bulan. Yang kedua, potongan tunjangan tambahan 25% selama 9 bulan. 9 bulan. Tambah 3 lagi. Yang ketiga lagi, kalau berat lagi Mbak, disanksi pemotongan tunjangan tambahan penghasilan 25% selama 12 bulan. Setahun seperti berarti itu, Pak ya? selama setahun semua.
Sementara kalau dari regulasinya, kalau boleh saya sebut di sini, sebenarnya sudah mantap, Pak, sudah kuat. Sudah kuat. Ya. Kalau boleh saya sebut di sini dari regulasi yang tertinggi Undang-Undang 20 yang terbaru Iya, ya, yang terbaru. pengganti dari Undang-Undang 5 tahun 2014 ya Mbak ya, tentang ASN, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 ya, tentang ASN, turunannya nanti PP 94 tadi, Iya. tahun 2021, terus diperbankan lagi, turun lagi di peraturan kepala badan nomor 6 tahun 2022-nya, yang produk dari provinsi juga ada Mbak, Iya, Pak. peraturan gubernur nomor 71 tahun 2016 tentang kode etik. Nah, seperti itu mungkin ya. Yang sanksi yang berat tadi Oh seperti iya, apa, maaf, Pak? terlewatkan, jadi Iya. terlalu panjang menjabarkan. Jadi Karena memang panjang iya, ASN memang ini kan, panjang. Pak. Iya. Nah, sementara kalau bicara sanksi hukuman disiplin berat, karena tidak ada pengecualian, mengacu ke PP 94 ya. Jadi yang pertama, sanksi hukuman disiplin itu rata-rata ada 3 tahapan, Pak, termasuk sanksi yang paling berat. Yang pertama, penurunan Pangkat. jabatan, Jabatan. penurunan jabatan selama 12 bulan. Yang kedua, pelepasan jabatan, Pelepasan jabatan. selama 12 bulan. Dan yang paling berat lagi, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nah, seperti itu Mbak, tingkatannya. Ringan, sedang, berat. Ringan ada 3. Ini kita simpulkan ya. Yang pertama, teguran lisan. Yang kedua, teguran tertulis. Yang ketiga, pernyataan tidak puas. Yang sanksi hukuman disiplin sedang, itu tadi Pemotongan tadi. pemotongan itu kalau kita sudah terbit regulasi terkait tentang pembagian tentang gaji, maka akan mengacu ke PP 94 itu tadi yang saya sebutkan. Tetapi karena itu belum, masih mengacu ke PP 53 Mbak, masih yang penundaan KGB, penundaan pangkat dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Nah, itu Tribuners, ternyata untuk disiplin ASN sendiri banyak aturannya dan kalau bisa ya Pak, jangan sampai dilanggar. Iya. Karena memang sanksi tadi sudah bermacam-macam, mulai Betul. dari pemotongan TPP, gaji, sampai penundaan naik pangkat, bahkan bisa saja ke pemecatan. Ya. Mungkin saran Pak bagi ASN kawan-kawan kita seperti apa nih agar tidak terkena itu tadi, seperti apa? Baik. Jadi kita kembalikan ke personal kita masing-masing. Sebenarnya tidak perlu lagi adanya pengulangan. Karena di kita PNS itu kan juga ada tahapannya ya Mbak ya. Yang pertama mulai dari kita CPNS, terus 100%, baru melaksanakan murni PNS. Kalau dibahasakan seperti ini Mbak, pra-implement, jadi sebelum bekerja, PNS itu kan ada prajab namanya, prajabatan, yang mana di situ dibahas tentang hak-hak kepegawaian seperti apa, larangan-larangan seperti apa. Jadi terhadap rambu-rambunya sebenarnya sepanjang melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan yang ada di peraturan perundang-undangan kepegawaian, insya Allah aman, Mbak. Insya Allah aman. Apalagi sekarang juga Pak, untuk dapat gelar PNS itu berat. Betul ya. Ribuan orang yang berlomba-lomba ya. Iya, berlomba-lomba buat dapat PNS ini. Jadi baik untuk PNS sekarang agar bisa taat rambu-rambu begitu ya Pak ya. Iya, kalau mau aman. Aman. Sudah berapa Pak yang kena rambu-rambu ini, boleh Pak untuk Pemprov sendiri? Mulai per tahun kapan? Per tahun ini aja, Nah, 2023. kalau 2023, kalau untuk yang sudah putusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dua, ya. Dari tenaga medis juga ada, tenaga pendidik juga ada. Sementara yang sedang berproses sekitar 4 kasus ya. Sedang berproses itu karena gini Mbak, tahapan dalam pemberian sanksi hukuman disiplin berat itu kan kita lintas OPD sesuai dengan amanah yang ada di PP 94. Ketika bicara sanksi hukuman disiplin berat, di sana ada ketentuan wajib dibentuk tim pemeriksa namanya. Unsurnya siapa aja? Yang pertama
dari pengawas yaitu inspektorat, betul, dari kepegawaian yaitu BKD, dan satu di mana lagi, OPD yang bersangkutan terdapat dugaan pelanggaran disiplin. Nah, seperti itu, Mbak. Oke. Di koordinasi kita kan ini disiplin ASN. Ya. Selain pendisiplinan tadi, mungkin ada program lain Pak yang bisa dibagikan ke Tribuners sendiri? Baik, kalau terhadap berita terhangat, tentunya bicara tentang pilkada, pilpres ya, pemilihan legislatif, yang mana kami sangat fokus, sangat serius terhadap peraturan yang sudah diturunkan ke daerah. Apa itu turunannya? Ada yang namanya yang terakhir itu kemarin SKB 4 lembaga ya. Di sana ada surat keputusan bersama dari Kemenpan RB, Kemendagri, BKN, dan Bawaslu. Kenapa saya bilang tadi, saya sampaikan tadi di awal, kita sangat fokus, sangat serius menyikapi ini, dibuktikan dengan tidak lamanya SKB itu turun, langsung kita tindak lanjuti dengan surat edaran. Surat edaran Sekda dulu pertama. Itu poinnya larangan terhadap PNS untuk berpolitik praktis. Ya harus, atau artinya harus netral. Iya. Dan tidak cukup di situ aja, Mbak. Dan dalam waktu sekian bulan setelah SE itu, kami berkoordinasi dengan KASN. Tentang apa ini, Pak? KASN sendiri langsung hadir ke Provinsi Bengkulu dalam rangka mensosialisasikan terhadap netralitas ASN. Nah, yang mana di sana untuk pesertanya kita undang seluruh kepala OPD. Mbak. Ya. Maksud tujuannya supaya kepala perangkat daerah ini menyampaikan ke jajarannya masing-masing. Terus yang tidak kalah penting juga, kita juga sudah terbitkan kembali, Mbak, surat edaran gubernur malah terkait dari SKP 4 lembaga tadi, berikut dari yang penegasan dari surat edaran Sekretaris Daerah terhadap netralitas ASN di Pemda Provinsi Bengkulu. Netralitas ASN memang jadi penekanan untuk tahun politik ini ya, Pak. Betul ya. Kalau saya lihat dari nasional sendiri, memang untuk like, share, komen itu benar-benar dibatasi untuk ASN. Ya, bukan dibatasi, malah memang ada aturannya ya. Dilarang? Iya, dilarang ya untuk yang emoji yang salah satu yang pasangan. Like emoji-emoji yang cenderung ke arah sana. Itu masuk, kalau misal ada oknum ASN yang terlanjur itu, Pak, itu sanksinya masuk ke sanksi yang mana nanti? Nah, ini perlu kami sampaikan di sini ya. Kan nggak ujuk-ujuk. Perlu kami sampaikan di sini. Karena gini, Mbak, terhadap pelaksanaan netralitas ini kan dunia dunia digitalisasi ini kan semua nggak bisa terbendung, ya kan? Jejak digital atau jadi pun lepas dari kami, sekarang masyarakat Indonesia itu kan sudah cerdas ya, bisa melalui akses mana nanti yang bersurat lembaga lain ke kami, contoh KASN, bisa Bawaslu juga, BKN regional 7 Palembang ataupun BKN pusat, tidak ada celah lagi kita untuk PNS tidak netral. Berarti PR beratnya ini kalau misal seorang PNS atau ASN ini yang sanak saudara bahkan mungkin keluarga intinya jadi caleg begitu ya, Pak ya? Ya. Itu harus benar-benar diwanti-wanti. Ya, dan itu ada akses tersendiri, Mbak. Artinya ketika yang bersangkutan atau istri atau saudaranya ada aturannya yang menyatakan dia untuk mengurus atau dalam hal pemberhentian sementaranya dari PNS, status kepegawaiannya. Kalau prinsipnya gini, dibolehkan tapi statusnya harus diberhentikan terlebih dahulu. Maksudnya dalam hal dia tidak menerima segala yang dari pemerintah. Karena dikhawatirkan nanti misalnya contoh dia PNS, dia tidak mengurus tentang pemberhentian dia atau cuti di luar tanggungan negara dalam hal ikut berpolitik praktis tadi, ditakutkan nanti akses dari pemerintah atau negara ini
digunakan. Nah, seperti itu. Itu walaupun keluarganya bukan dia yang caleg, itu harus pemberhentian sementara ya? Iya, atau cuti di luar tanggungan negara, mengurus permohonan cuti di luar tanggungan negara. Seperti itu. Siap. Sekarang sudah ada, Pak? Untuk sekarang belum, untuk saat ini belum. Semoga belum, nggak ada. Tapi kalau yang untuk pemberhentian sementara, karena yang bersangkutan sendiri memang mencalonkan diri, Ada. tapi kebetulan bukan di subdit saya ya, Iya. di subditnya PPIK, mungkin nanti bisa kita sama-sama cross check aja nanti. Siap. Oke Pak, untuk di penghujung acara ini mungkin saran ke kawan-kawan menjelang pemilu 2024 nanti seperti apa? Baik, kawan-kawan atau Bapak Ibu PNS yang ada di rumah, terkhusus PNS di dalam lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu dan pada umumnya di kabupaten kota, tidak ada lagi kita untuk tidak netral. Karena apa? Kita tidak sendiri. Kita masuk di dunia digitalisasi yang mungkin tanpa sadar atau diketahui atau bahkan tidak kita rencanakan, laporan-laporan yang masuk terhadap netralitas itu cepat atau lambat pasti akan tersampaikan di dua lembaga tadi, Mbak. Ya. Kalau enggak di KASN, Bawaslu maupun BKN Pusat. Mungkin untuk himbauan sementara situ aja. Oke, siap. Terima kasih Bapak Dodi. Ya. Baiklah Tribuners, akhirnya kita sudah di penghujung acara mengenai pembahasan tentang regulasi ASN yang ada di jajaran pemerintahan Provinsi Bengkulu, apalagi tahun depan merupakan pemilu 2024 dan menjadi ranah waspadanya para ASN. Benar ya Pak ya? Ya. Saya Giafni Rismawarni, sekian dan sampai jumpa.